Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jami'an ma ba'du. Oke. Pada kesempatan kali ini saya Ismail Musyafa akan bercerita sedikit tentang masa kecil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada 9 Rabiul Awal pada Senin pagi. Nah, beliau lahir dan memiliki ibunda bernama Siti Aminah. Tapi sayangnya Nabi Muhammad SAW lahir saat ayah beliau sudah meninggal. Jadi ayah beliau meninggal Abdullah sebelum anaknya Nabi Muhammad lahir. Nah, kemudian banyak sekali kejadian yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Seperti yang dikatakan sebuah riwayat, saat Aminah ibundanya melahirkan Nabi Muhammad SAW, muncul cahaya di kemaluan ibunda. Nah, kemudian kejadiannya apa lagi? Yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Dan kemudian kejadian kedua adalah padamnya api Majusi yang sebelumnya tidak pernah padam. Dan yang terakhir adalah runtuhnya beberapa gereja di Bahira. Nah, kemudian saat beliau lahir ini banyak keluarga yang sangat senang dengan kelahiran beliau. Nah, beliau diberi nama Muhammad oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kemudian sesuai dengan adat yang ada, Rasulullah disusui pertama kali oleh Suwaibah. Yang pertama kalinya lagi tentu oleh ibunya. Kemudian yang kedua disusui oleh Suwaibah, budak dari Abu Lahab yang saat itu sedang menyusui anaknya Masruh. Nah, kemudian datanglah wanita-wanita dari Bani Sa'ad yang sesuai dengan tradisi, mereka mengambil anak dari kota, kemudian dibawa ke kampung agar anaknya menjadi kekar, kuat mental dan menjadi baik. Nah, yang membawa Nabi Muhammad SAW adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini terkenal dengan orang yang miskin. Nah, saat Halimah berangkat ke Mekah, unta Halimah ini lemah gitu. Tapi sejak ia mengambil Nabi Muhammad SAW untuk dia susui, untanya menjadi sangat segar, kemudian bisa berjalan dengan cepat. Kemudian perkebunannya yang awalnya layu menjadi segar dan banyak. Kemudian kambing dan untanya yang awalnya susunya tidak bisa diperah, menjadi bisa diperah dan banyak sekali susunya. Nah, kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah sampai 6 tahun. Kemudian terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena pembelahan dada ini, Halimah panik, kemudian membawa Nabi Muhammad untuk pulang, kembali ke ibunya. Nah, kembali ke ibunya. Nah, saat itu ibunya ingin mengajak Nabi Muhammad SAW menuju ke Madinah untuk menziarahi makam ayahnya bersama dengan satu pembantunya. Jadi mereka berangkat dari Mekah ke Madinah. Nah, saat pulang, ibunda Nabi Aminah terkena penyakit yang menyebabkan ibunya meninggal di Abwa. Abwa itu pertengahan dari Mekah dan Madinah. Dan jadilah Nabi Muhammad SAW hidup sebagai yatim piatu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Muthalib sampai kakeknya sampai berumur 8 tahun. Kemudian setelah dari Abdul Muthalib diasuh lagi oleh Abu Thalib. Nah, di Abu Thalib ini Rasulullah SAW banyak sekali belajar seperti perdagangan, peternakan, dan segala macam. Nah, sampai umurnya remaja, sampai umur 15 tahun, sampai beliau menikah. Nah, jadi masa kecil Rasulullah ini banyak sekali tahapannya, banyak sekali masa-masa sedihnya. Ya, beliau lahir dalam kondisi yatim, tidak memiliki ayah. Kemudian di usia yang 6 tahun dia ditinggal oleh ibunya. Kemudian diasuh lagi oleh kakeknya yang sangat ia sayangi. Kemudian kakeknya meninggal dan sampai sekarang. Dan sampai ia diasuh oleh Abu Thalib dan sampai menikah. Oke, mungkin itu adalah sedikit cerita tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai remaja. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.